فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشابم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وهو سيد الوالد أبويا الحبيب محمد بن علي المالكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه شرف الأمة المحمدية إلى أن قال فيما يتعلق بالصلاة. Masih masalah salat ya. Qala wa min dzalika anna as-salatu tahfadhu 'ala al-musalli a'dha'a as-sujudi minan nar. Ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsin tawilin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yudrabu as-siratu baina dhahranai jahannama wa yudrabu as-siratu baina dhahranai jahannama fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul wa kalamur rusul Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannama kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Hal ra'aytum syauqas sa'dan? Qalu na'am. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dani ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idamiha illa Allah ta'ala. Takhtifu an-nasa bi'amalihim wa minhum man yubagu ayyuhlaku bi'amalihi wa minhum man yukhardalu thumma yanju hatta idza arada Allah rahmata man arada min ahli an-nar amara al-malaikata ay yukhriju minan nari man kana ya'budullaha fa'arifunahum bi athari sujudi
Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdhi'as sujud. Fa yakhrujuna wa qad imtahashu ay ihtaraqu. Fa yusabbu 'alaihim ma'ul hayati. Fayambutuna nabatal habbati fi jamilis sail. Al hadis. Nah, ini masih tentang salat, Saudara. Kita sering mendengar bahwa ilmu itu perlu kepada amal itu perlu kepada ilmu perlu amal perlu ikhlas, ya. Nah, ikhlas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tahu betapa besarnya duduk di majelis ilmu, dia mau bayar. Dia mau bayar. Sementara sekarang nggak bayar, orang masih malas. Kenapa? Nggak tahu. Lah kapan taunya? Nanti kalau Anda sudah masuk ke lubang yang 2 kali 1 meter, lihat faedahnya, nanti minta kepada Allah, ya Allah balikin lagi saya ke majelis ilmu. Bisa nggak? Nggak bisa. Mumpung masih ada kesempatan, hadirilah majelis-majelis ilmu. Oh, Habib pengen dihadiri majelisnya, enggak? Yang untung ente kok, bukan anak. Anak juga dapat untung, ya, tapi antum yang beruntung. Majelis siapa saja? Majelis habaib, bukan majelis habaib, majelis kiai, majelis ustadz, yang nama-nama majelis ilmu. Kalau Anda punya kesempatan, jangan ditinggal walaupun 1/4. Seandainya majelis itu pakai hitungan 1, Anda bisa 1/4, hadir 1/4. Berarti Anda masih termasuk orang-orang yang muta'allim, orang-orang yang berbahagia, karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kun aliman atau muta'allim. Itu sebutan mulia. Orang ngaji itu sebutan mulia. Jangan malu, saya malu udah tua. Enggak, mulia. Kalau maling, penipu, pengkhianat, itu baru rendah. Tukang maksiat rendah. Orang ngaji di masjid lagi, Masya Allah. Bib, anak nggak ngerti, nggak perlu ngerti. Yang penting ngaji dulu, ngerti belakangan. Allah Maha Kuasa kok, kalau memberi ilmu nggak usah belajar, bisa pintar orang. Tapi jangan ngarepin begitu, ntar nggak ada yang belajar semua, ya. Nah, yang tidak cari rezeki juga bisa dapat duit, tapi ente nggak kerja, susah kan? Ya, ada sebab semuanya. Walaupun ada orang-orang yang kerja tapi dapat. Banyak makhluk Allah yang begitu, burung, nggak punya ilmu, nggak punya apa. Cuman dia ada sabab, cari sabab, berangkat pagi, pulang sore, bawa 2-3 butir jagung dan seterusnya. Baik. Jadi kembali saudara, hadirilah majelis-majelis ilmu, terutama di akhir zaman ini. Dengarkan omongan saya. Sekarang masih ada ustadz-ustadz, kiai-kiai besar udah ditarik semua kan? Itu kan hilang ilmu tuh, ditariknya mereka itu. Kita nggak sadar. Kalau bank nurunin bunga, bank naikin duit, ini kita ribut semua. Tapi dikarik ulama nggak ada yang ribut. Paling innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah selesai. Rugi besar itu zulmah. Yang tua-tua udah nggak ada sekarang. Sekarang masih ada alhamdulillah habaib, ustad-ustad muda ini itu. Pokoknya yang istiqomah yang benar, hadiri majelis-majelisnya. Nanti satu saat nggak ada. Satu saat Anda nangis pengen hadir majelis ilmu. Anda masih beruntung, masih banyak guru-guru yang datang, guru-guru yang mau mengajar. Ambil faedah. Selama nyawa masih ada di kandung badan. Kalau sudah nggak ada faedahnya, sudah lain lagi urusannya. Ajak keluarga kita, ajak anak kita untuk cinta ilmu agama terutama, ya. Ilmu dunia bismillah cari, tapi yang penting ilmu agama, sebab orang banyak mengentengkan kalau ilmu agama. Kalau ilmu dunia berapa juga mau dia. Masuk universitas ini sekian puluh juta, masuk. Pesantren ini 50 juta, nggak ada yang masuk satu juga. Tapi kalau universitas orang pada masuk. Kenapa? Dunia. Sebab orang kalau tahu dunia, dikubur pasti selamat. Kalau orang tahu akhirat, dikubur belum tentu selamat. Begitu kan? Benar apa salah nih? Hah? Yang tahu dunia apa yang tahu akhirat yang selamat dikubur? Insya Allah yang tahu dua-duanya, dunia dan akhirat. Tapi dunia akhirat dulu.
Ya. Baik. Ayo kita teruskan. Ya ini cuman pemberi spirit aja, jadi tambah semangat gitu ya. Insyaallah tambah semangat insyaallah. Hadiri majelis-majelis ilmu. Siapa aja, ya. Kiai, ustadz, muallim, habib, bukan habib. Ya, siapa aja yang mengajarkan ilmu agama, bismillah kita ikut selama kita bisa. Ya. Walaupun Anda sudah bisa. Walaupun Anda sudah tahu itu yang dipelajari, hadir. Kita ambil keberkahannya majelis ilmu. Kenapa, Bib? Nah, kan ada pertanyaan, ngapain Bib? Kan Anda sudah paham. Hadir majelis ilmu itu orang-orangnya kan ini apalagi di masjid nih, di absen oleh malaikat. Ketika Anda ada uzur nggak hadir, dianggap hadir. 1, 2, 3 kali dianggap hadir. Nanti kelihatan bohong dan benernya di akhir. Yang terpenting adalah bahwa di majelis ini nggak ada kejelekan yang diambil oleh Allah. Humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Yang datang kemari, datang duduk, nggak niat ngaji, duduk di pengajian. Humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Kena baiknya semuanya. Sekalipun dia datang bukan untuk nuntut ilmu, apalagi yang datang untuk nuntut ilmu. Itu hadis tadi menerangkan bahwa orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, kalau Anda bukan orang baik, yang mana orang baik? Duduk di masjid, dengerin majelis ilmu, sholat jamaah, Anda orang-orang baik insyaallah. Mudah-mudahan kita orang-orang baik insyaallah ya Rabb. Ya, soal ikhlas dan ikhlas itu urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Kita lihat zahir nih, mereka gaum yang tidak menyusahkan orang lain. Ketika di absen, ya Rob, si fulan datang buat nagih utang, masukin ke dalam thalabul ilm. Karena dia datang di tempat majelis thalabul ilm. Kalau turun pengampunan, diampuni. Padahal dia datang untuk nagih utang. Humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Ini untung kan? Nah, itu keuntungannya di antaranya. Majelis-majelis yang baik. Orang-orang yang ada di majelis, yang datang di situ sekalipun tidak dengan niat, dapat kebaikan itu majelis. Ini nggak bisa didapatkan di mana-mana. Kecuali di tempat-tempat orang yang berkumpul dalam melaksanakan kebaikan seperti kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabul. Ya, baik. Daripada keistimewaan sholat, bahwa sholat itu menjaga orang yang sholatnya, terutama anggota-anggota badannya. Sebagian udah kita baca ya. Ini hadis lain. Itu udah dijaga oleh Allah. Di antaranya apa? Diususkan sekarang, anggota kan banyak, tangan kita, badan kita semua ikut. Tempat sujud, ini kan tempat sujud. Hebat nih tempat sujud nih, nggak perlu hitam-hitam, nggak perlu. Ya, nah, saya udah jelaskan tuh, nggak perlu hitam sampai taruh orang kepengen hitam kelihatan, pakai apa? Parutan, sini, ya 2-3 kali terus jadi hitam. Jangan, nggak perlu, ya. Gak perlu itu. Pokoknya Anda sujud itu ada tandanya di sisi Allah. Ya, Anda sujud itu ada tandanya di sisi Allah. Baik. Kalau datang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, nanti yaumul qiyamah kita dibangunkan, bangkit, hisab, kan berangkat tuh. Ada jahanam di sana. Nah, itu di neraka jahanam ada jembatan, namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana tuh? Jangan dibayangin, nggak sampai. Nggak mungkin, bebsia goblok, nggak ngerti soalnya. Otak kita nggak sampai ke sana. Jangan ngomong begitu kalau urusan dengan Allah mah. Iman aja udah. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Allah kuasa bikin itu semua. Ketika orang nyebrang pertama, kata Nabi, ya, sayalah orang pertama yang lewat daripada nabi-nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang pertama. Nabi mah aman dong ya. Takut tuh jembatan Shiratal Mustaqim, neraka takut, merem nih Nabi lewat. Mungkin nggak panas jadi dingin. Ya, lewat Nabi. Terus umatnya. Yang pertama siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah ini kan umat ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada yang ngaco, ada yang nggak ngaco. Ada yang banyak dosana, ada yang diampusi dosana, ada yang separuh-separuh dan seterusnya, terserah Allah. Nah, waktu itu orang nggak sempet ngomong. Artis lagi ngomong, oh saya mau di neraka, saya siap di neraka.
akan bertemu dengan fulan. Wahai orang pintar, enggak kenal fulan dan ilan, yang kita kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bas. Selama ente kerjakan dia punya ajaran, ketemu nanti insyaallah. Jangan ngomong, jangan sombong. Oh, saya nanti dirakamu dengan fulan. Enggak bisa ngomong nih, enggak bisa ngomong. Mau senang-senang lagi. Mau konser azab di sana boleh? Hah? Orang telanjang enggak dilihat. Jangan lagi mau fulan wala fulan. Orang sudah bingung. Kemana nih saya? Kemana nanti di sana? Ya, ini orang-orang yang begini, naudzubillah nih, bisa jadi murtad, saudara-saudara. Jangan nantang, ya Allah. Ente kena puntung rokok aja ngejerit. Jahanam 7 kali, ini api yang ada di dunia sudah 7 kali dicuci. Bagaimana panasnya itu jahanam? Minimal katanya paling sedikit tuh azab jahanam, ditaruh api di kaki, mendidih otaknya. Bagaimana panasnya tuh? Bara ditaruh di sini, kalau kita kan paling melepuh di sini. Kalau neraka jahanam ditaruh di sini, ini melepuh. Ganti lagi mati, hidupkan lagi mati, itu urusan Allah. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita jaga semua dari api neraka ya. Baik, nah, jadi yang paling nggak ada yang ngomong waktu itu. Pikiran gue selamat nggak celaka, masuk apa nyebur apa enggak nih? Ya, ada yang cepet, ada yang naik masjid, yang suka masjid nih, nanti datang nih Masjid Sa'ban nih, yang terus-terusan sembahyang di masjid sini, insya Allah nanti kita jembatan Siratal Mustaqim, Rasulullah nunggu sana, ente mau jalan berang, lihat, oh Masjid Sa'ban nih, masuk, nggak berasa jembatan, walaupun itu lebih kecil daripada rambut. Amal kita yang bawa. Masjid Sa'ban datang, wah Sa'ban. Oh Syaib tuh, ya bareng. Berangkat. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya. Insyaallah ya. Syaib Apit lihat aja. Bet insyaallah ya. Amin. Itu saudara. Insyaallah kita ketemu nanti mudah-mudahan ya. Nah, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sudah kalau situ. Kalau udah lewat itu udah aja sudah. Baru istirahat di situ, baru ente bahagia di situ. Kalau sudah bisa lewat situ, udah aman dan tentram. Terusannya lebih indah lagi. Ada yang pakai masjid, ada yang onta, ada yang kerbau, ada yang sapi, ada yang amal-amal yang semuanya yang bawa dia. Itu di neraka jahanam itu katanya, ya. Nggak ada yang ngomong kecuali Nabi. Ngomongnya apa Nabi? Bukan ngomong ayo ente sama saya. Oh ya ente peluk, anda gendong. Bukan. Apa ngomongnya? Salim, selamatkan saya. Nabi yang ngomong. Salim. Selamat enggak kita di situ? Ini orang kadang-kadang sombong di dunia. Selamat kita di situ enggak? Nabi cuma ngomong salim. Sekarang nantang saya mau di neraka, saya mulai Allah. Nabi cuma kuasa bicara salim, ya Rabb, selamatkan saya. Nabi yang ada dosanya. Kita siapa? Ya. Jadi Nabi cuma ngomong salim, selamatkan saya, selamatkan kami. Nabi yang ngomong, yang lain nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, saudara. Taib. Wa fi jahannam kalalib mithlu sauki saman. Kurang lebih begini. Jadi di surga itu ada pohon-pohon yang seperti rantai-rantai begitu. Akar-akarnya ke atas, kayak model kaktus ada duri-durinya. Yang siap menarik orang yang lewat, diambil tergantung amalnya dia. Saudara tahu perjuangan Nabi sampai di mana? Kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya ditunggu itu di matan jahanam itu ditunggu sama Nabi di Sirat itu. Nabi pegang orang itu, yang mau jatuh dipegang umatnya. Kalau yang baik kepegang ke bawah. Tapi yang tidak baik dia dipegang sama Nabi, dikepeskan tangan Nabi, dia jatuh ke dalam api neraka. Kalau memang sudah wan nasib yang min ahlin nar. Kita orang yang mana nih? Yang jalan langsung cepat, yang jalan dengan masjid, yang jalan dengan tunggangan kuda, yang jalan dengan tunggangan kambing dari korbannya dia atau kerbau korbannya dia atau masjid dan seterusnya, atau orang-orang yang kecemplung, atau orang yang diselamatkan oleh Nabi, atau orang yang ngepeskan tangan Nabi. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak paham. Kita husnudzan sama Allah, mudah-mudahan selamat. Allahumma salim, mudah-mudahan kita selamat. Nah, selamat kan perlu modal. Apa modal? Ya gini, ngaji, sembahyang, amal soleh, sedekah.
jauh dari zina, jauh dari mabuk, jauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, takwanya dikuatkan. Nah, itu yang menyelamatkan kita nanti. Jadi kita orang nyebrang ini sudah lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu seperti ini, kayak robot gitu, kayak monster. Tahu nggak tuh yang di perlombaan di televisi itu, ada televisi tuh yang Jepang tuh, dilempar bola lagi nyemplung. Nanti itu contoh jahanam sebetulnya tuh. Nanti jahanam begitu, kita lihat tuh ada shoot, itu dia tuh akar tuh ngambil gini. Yang misalnya orang jelek langsung jatuh, baru jalan jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ngesot, ada yang sudah jatuh tapi selamat. Banyak macam-macam itu, tergantung amalnya. Mudah-mudahan kita selamat di jahanam nanti. Ya, semua orang pasti lewat itu. Semua lewat, termasuk Nabi. Masalahnya selamat apa tidak kita di sana? Jangan sombong di dunia. Itu kan punya Allah. Ya? Itu kata Nabi, itu misalnya seperti syaugus, ada pohon yang ada di negeri Arab sana, yang seperti itu kira-kira kayak model kaktus kalau tidak salah. Ya? Jadi jalan gitu, ya, yang siap mengait orang yang berdosa itu untuk jatuh ke jahanam. Kata Nabi, kamu tahu kita dangal? Kata sahabat, tahu, ya. Tetapi bukan kayak yang di dunia. Kalau di dunia mungkin 2-3 meter. Ini tidak, hanya Allah yang tahu besarnya kayak apa. Nanti kita di dunia di akhirat bukan kayak gini lagi, lebih kuat, lebih hebat, lebih besar, ya, lain lagi, bukan kayak sekarang. Kan apinya juga lain. Kalau yang model kita nih masuk ke neraka habis, hilang. Enggak dikasih kuat sama Allah. Ya, dikasih kuat. Tergantung. Kan kita bisa lihat nih, Bib gimana ya Bib ya? Ini neraka. Taib. Enggak kuat dong kita. Kan ini ada titik bakar. Kita di dunia aja nih secara ilmu pengetahuan ada titik bakar. Baja titik bakarnya sekian, kebakar. Kalau belum, enggak kebakar kan? Nah, itu juga begitu. Titik bakarnya ditingkatkan kita tuh, dikuatkan badannya, jadi bisa. Panasnya ini ente juga bisa dikena, jadi berasa. Itu kekuasaan Allah, ya. Jadi besarnya luar biasa itu, akar-akar itu, ya, ranting-rantingnya itu yang gelayutan gitu, yang menarik orang gitu, ya. Itu hanya Allah yang tahu besarnya. Baik. Takhsifun nas bi'amalihim. Dia narik, ngambil, ya, nyomot gitu orang, tergantung amalnya. Kalau amalnya bagus nggak bisa dia gini, nggak kena, selamat deh, ya. Tapi kalau enggak ya kena. Nabi masih selamatkan tuh, tapi sayang tadi ada yang ngepesin. Kenapa? Karena perbuatannya yang tidak baik. Nasallallahu alaihi. Kalau sudah sampai di situ, ya Allah, Nabi udah ngambil, tangan Nabi diginiin. Kenapa? Inilah iradatullah di atas segalanya. Nabi abduhu wa rasul. Kalau Allah mau, Nabi pun tidak bisa apa-apa. Ya, seperti tadi tuh, dia udah dipegang sama Nabi ini, dilepasin oleh sampai hukum Allah, dia harus jahanam dulu. Cuman nanti kan ada dua, ada yang diangkat lagi, ada yang terus. Nasallallahu alaihi, yang khalidan fil jahannam. Yang bunuh orang mukmin dengan sengaja tuh khalidan fil nar. Ya? Baik. Selanjutnya. Faminhum man yubagu ayyuhlak. Ada yang 4 baru syat hilang. Ada yang begitu. Ada yang seperempat jatuh, setengah jatuh, 3/4 jatuh, udah selangkah lagi jatuh. Ada. Tergantung amalnya. Ada yang langsung cepat set. Ya mudah-mudahan kita yang cepat gitu ya, kayak kilat terus. Ya. Ya, amal yang baik dong di dunia. Apa tuh kendaraannya yang amal baik? Kendaraan kita, penyelamat kita di jembatan Shirathul Mustaqim, amalan kita di dunia. Ya, amalan baik kita di dunia itu penyelamat kita. Baik. Termasuk sholat ini. Ada sebagian langsung hancur. Ya. Sebagian lagi nanti tetap di neraka. Sampai seperti biji sawi. Tapi ini kita kan lagi bicara bahwa orang yang sholat itu anggota badannya, terutama tempat sujud, dijaga oleh Allah. Sekalipun di dalam neraka. Nggak terbakar. Dia masuk neraka. Loh, bagaimana kalau dia sholat masuk neraka? Kan orang ada 2. Jadi
masuk neraka itu kan Allah dari adilnya, karena dia banyak dosanya, amalannya sedikit, udah nggak bisa ketolong lagi, masuk harus ke neraka. Keadilan Allah itu. Kalau Allah nggak masukkan neraka ini orang yang jelek, ini keadilan Allah. Orang yang amal baik nggak ada artinya dong. Orang amal baik ditaruh surga. Keutamaan dari Allah. Seandainya Allah mau masuk neraka bisa saja. Keutamaan Allah taruh. Keadilan Allah mengadab orang supaya tahu ini yang baik di sini tempatnya, yang jelek memang di sini tempatnya, itu keadilan Allah. Kalau Allah nggak masukkan dalam neraka, nggak adil Allah. Tapi kan Allah masukkan, adil hukum Allah. Yang salah ini yang salah, yang benar inilah yang benar. Keadilan Allah. Baik. Jadi sebagian mereka langsung jatuh, ada yang diselamatkan tadi seperti oleh Nabi dan seterusnya, ada yang terus di dalam api neraka. Tapi saudara harus ingat, ada yang masuk ke api neraka azab luar biasa, kemudian diangkat lagi, tsumma yanju, kemudian dia selamat. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar, sehingga datang rahmat Allah dan yang Allah inginkan dari ahli neraka itu diangkat karena dia mukmin kepada Allah. Jadi saudara, orang masuk surga itu ada satu tanpa hisab, paling enak itu. Nomor 2 dihisab selamat, enak. Nomor 3 dihisab, masuk dulu neraka. Jadi cemplungin dulu, selesai baru diangkat. Jadi 3 macam tuh. Ada yang puas langsung, ada yang dihisab dulu tapi selamat, ada yang nggak selamat langsung neraka dulu tapi tetap masuk surga. Setiap yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Masalahnya dicemplungin dulu apa enggak? Tanya diri Anda tuh, saya dicemplungin dulu apa enggak? Jangan main surga terus, saya cemplungin enggak nih? Pakai ngomong lagi mau di neraka ketemu. Allah kalam kufur. Hati-hati tuh ngomongnya. Jangan main ngomong begitu, jangan. Ya. Nah, ini zaman Nabi Muhammad Anda nggak apa-apa. Kalau zaman Nabi dulu langsung habis itu orang. Yang orang-orang dulu langsung disikat sama Allah kalau yang nggak benar. Waktu itu juga. Tapi zaman Nabi Muhammad nggak ada. Banyak rahmat dari Allah karena Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya Nabi itu. Ya. Baik. Kemudian yang tadi yang nyemplung ceritanya selamat udah, nggak usah kita bicarain udah ya. Yang nyemplung tuh nanti Allah dengan rahmat Allah dikeluarin lagi. Berkah apa? Karena dia beriman. Ketika malaikat disuruh, selamatkan si fulan di api neraka. Dari mana malaikat tahu? Dari bekas sujud. Sekalipun dia sudah jadi kecil, sudah hancur, tempat sujudnya tidak bisa dibakar. Di tempat dia sujud kepada Allah, kalau dia suka sholat, tidak bisa terbakar. Makanya jangan tidak sholat, saudara. Kalau orang sholat berarti pasti masuk surga. Kalau Anda suka sholat pasti masuk surga. Besarnya dosa kayak apa? Kalau masih suka sholat masuk surga. Jangan main-main sama sholat. Makanya pertama yang dihisab sholat. Kalau sholatnya udah bagus, yang lain nurutin ya, gampang. Ya. Tapi kalau kita tidak ada sholat, na'udzubillah min dzalik, nggak ada yang buat kita keluar dari api neraka. Salah-salah kita termasuk orang yang khalidan fi jahannam, kekal di sana, na'udzubillah. Ya. Yang suka malaikat tuh ngelihatnya bukan dari nama jadinya, dilihat, wah bekas sujud, ambil. Oh ini bekas sujud, ambil. Kelihatan teman malaikat tuh bekas sujud. Dengan izin Allah kelihatan tuh. Bekas sujudnya nggak hilang. Diangkat oleh Allah. Sebab diharamkan oleh Allah api neraka membakar bekas sujud kepada Allah, diharamkan. Ya, wa haramallahu taala 'alan nar an ta'kula mawdi'as sujud. Ya, jadi malaikat tahunya dari bekas sujud. Fakhrujuna wa qad imtahashu. Ketika dikeluarin, ente bayangin, roti masuk ke dalam panggangan, keluar kelamaan bagaimana? Angus. Ya, kita juga angus tuh. Orang-orang yang di neraka tuh keluar angus. Enggak kelihatan belum mukanya udah jadi kecil kacanya. Sampai ada yang sebiji sawi, bagaimana bentuknya wallahu alam, Allah yang tahu di tempat itu. Kita nggak usah musik-musik itu dah. Yang penting kita ada neraka, ada surga nih di sana. Mudah-mudahan min ahli jannah. Jadi begitu dikeluarin, kayak apa jeleknya tuh orang. Kebakar sedikit aja, kalau banyak orang bisa bengkok-bengkok mukanya. Biar dioperasi plastik, dioperasi apa nggak bisa jadi benar, betul kayak biasa. Yang bekas kebakar tuh, masya Allah. Nah,
keluarin Allah. Itu kan sujud berkat salat berarti. Berkat salat. Nah, angkat. Sudah terbakar. Fa yusabbu alaihi ma'ul haya. Di sebelah jahanam itu ada air Kautsar kan? Yang kalau Nabi sediakan buat umat yang masuk surga, minum dulu ke situ. Kalau udah minum itu jadi muda lagi aja. Makanya nggak ada orang tua di surga. Di surga kagak ada kakek, nenek-nenek, nggak ada di surga. Nggak ada tuh nenek kakek, nggak ada. Nangis di zaman Nabi itu, gitu. Ya Allah, anak nggak masuk surga. Nggak. Orang surga itu dirubah lagi seperti umur 33 tahun. Antara 30-40 tahun lagi kuat-kuatnya. Ya, ibunya juga gitu, laki-lakinya juga begitu. Lagi kuat-kuatnya dirubah. Nanti disiram tuh ayat. Begitu disiram langsung berubah. Jadi cakep, jadi bagus, jadi ganteng, jadi segala macam. Wallah, lupa sudah tuh. Yang neraka tadi lupa sudah. Disiram namanya maul haya, air kehidupan. Ya, tapi kita jangan milih yang itu tuh. Ya dicemplungin dulu saudara-saudara. Naudzubillah, jangan, kita nggak kuat. Mudah-mudahan jangan yang begitu dah. Selamat aja, ya. Syukur-syukur nggak pakai hisab lagi dah. Ya dengan Nabi. Jangan milih yang itu tuh. Nah, mana jalan penyelamatnya? Ngaji. Hadiri majelis-majelis taklim. Sholat jangan yang 5 waktu jangan ditinggal. Jangan Anda aja yang sholat, anak istri ajak. Marahin anak kalau nggak sholat. Kalau perlu pukul dengan pukulan yang benar tapinya kalau nggak sholat. Istri nggak mau sholat terus-terusan, nggak mau dibenerin, cari istri lain. Kalau dia nggak mau sholat, ceraiin. Nggak apa-apa. Daripada bawakan api neraka itu. Istri punya suami nggak sholat, ceraiin suaminya. Cari suami lain yang baik. Saya nggak menurut gitu. Tapi marilah suami istri sama-sama saling menasehati. Sholat jangan ditinggal. Yang nyelamatin kita sholat. Mudah-mudahan nggak pakai direndam lagi, insya Allah, ya. Udah dah, tumbuh lagi deh tuh. Begitu yang tadi bekas api hilang semua, jadi ganteng lagi. Kayak umur 33 tahun lagi. Oh, wow. Masya Allah, ya, masuk surga, insya Allah, ya. Galafayam butuna nabatal habbah fi jamil, seperti biji langsung seret hidup tak, jadi bagus lagi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi pakai sunnah segala, apalagi pakai sholat malam segala. Waduh, lebih hebat lagi, ya. Apalagi tambah ngaji lagi, tambah hadir majlis maklim, hadir maulid, hadir Isra Mi'raj, hadir majelis-majelis yang bagus. Aduh, lebih lagi hebat, ya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Jam berapa? Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Qala wa min dzalika anna sholatu hayyil musalli wa ta'uduhu lisujud yaumatul al-khalaiq lisujud li rabbil alamin. Daripada keistimewaan salat, bahwa nanti salat kita itu memudahkan ketika Allah menyuruh kita sujud. Nanti kita harus sujud tuh. Ada perintah dari Allah nanti sujud. Orang-orang yang selalu sujud di dunia nanti sujudnya di akhirat dengan mudah otomatis. Tapi yang enggak pernah sujud atau pura-pura sujud atau munafik, riya salatnya, waktu sujud nggak bisa, gumulak dia ke belakang, nggak bisa sujud. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di waktu itu, kurang lebih makna tafsirnya, orang udah kepengen lari dari takutnya. Ini menceritakan diangkat betis itu orang udah kepengen lari, nggak kuat, takut, ya. Disuruh sujud nih orang-orang, sebagian nggak bisa sujud, padahal setiun nggak bisa sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Gini aja lihat ke bawah, udah ketakutan, hina. Orang kan kalau hina ada yang begini nggak? Nggak ada. Nggak ada yang begini kalau dalam kehinaan dia gini, nunduk, takut. Nah itu begitu nanti, ya. Tarhaquhum dhillah. Khasyiatan absaruhum, lihat ke bawah, rendah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal waktu di dunia dia disuruh sujud, tapi nggak mau. Dia bisa sujud, nggak mau. Ngapain sholat? Mendingan nonton TV. Mendingan tamasya, mendingan jalan, mendingan ini, mendingan itu. Nggak mau sholat sampai mati.
Nanti. Nanti, saudara. Di dunia nggak ada, tapi nanti di akhirat. Di sana ada perintah sujud lagi. Nggak bisa dia mau sujud, jatuh. Nggak bisa sujud. Nah itu udah tanda tuh. Tanda dia penghuni api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah orang yang sholat enggak. Orang yang sholat waktu itu, nah kita lihat nih, kalau orang yang sholat bagaimana? Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala bi hadhil ayatil karimah an mawqif imtihan al-mukallafin bis-sujud yaumal qiyamah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang nanti akan diperintahkan untuk bersujud di hari kiamat. Ya? Wa yud'auna ila sujud, itu ayatnya. Baik. Wa dzalika anna subhanahu wa ta'ala yakshifu an nurin 'azim yatajalla bihi 'ala ahli al-mawqif. Allah. Waktu itu kelihatan dengan cahaya yang luar biasa, kita nggak paham dah, yang cocok dengan kebesaran Allah waktu itu keluar, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, bagaimana cahayanya, wallahu alam, nanti kita lihat sendiri. Ya. Kemudian dilihat oleh semua orang-orang yang di mauqif itu, yaumil qiyamah, yang ada di mahsyar. Ya. Wa yad'uhum ila sujud lahu ta'ala, disuruh sujud oleh Allah. Setelah Allah menunjukkan dirinya, disuruh sujud itu manusia semua. Yang suka sujud di dunia bisa sujud, tanda selamat. Yang nggak sujud di dunia nggak bisa. Dia mau sujud, gini jatuh, mau sujud jatuh lagi, geblak, nggak bisa. Siapa yang menolongin di sana? Ada semua nafsi, Nabi aja nafsi. Ya, baik. Kemudian di dalam hadis diterangkan, nah orang-orang yang beriman nih, kama ja'an Abi Hasaidin radhiyallahu ta'ala anhu, jadi ketika diturunkan kita sujud waktu itu, Nabi mengatakan, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakshifu rabbuna an sagin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya nanti yaumul qiyamah di mahsyar, ya. Kemudian bersujudlah orang mukmin dan mukminah. Siapa yang tinggal? Orang yang enggak iman, kafir, yang enggak benar, yang enggak pernah sujud. Wa yabghi man kana yasjudu fid dunya riyaan. Yang tinggal yang enggak bisa sujud, yang sujud riya. Pura-pura Islam, ngaku Islam padahal bukan Islam. Banyak tuh yang begitu sekarang. Demi untuk jabatan dia pura-pura Islam, padahal bohong. Demi untuk harta dia pura-pura Islam, padahal bohong. Demi untuk satu tujuan dia pura-pura Islam, padahal bohong. Nanti ketahuan saudara. Anda nggak tahu, nanti ketahuan. Ya, baik. Yang nggak bisa sujud, yang riak sujudnya, ingin dipuji orang sujudnya, padahal di rumah nggak pernah sholat. Di masjid pokoknya wah sholat kelihatan, padahal di rumah nggak pernah sholat, jauh dari sholat. Fayadhhab liyasjud, faya'ud dhahruhu tabagan wahidah. Waktu dia mau sujud nggak bisa, dia keras ini ya, geplak jatuh, nggak bisa sujud. Wah itu alamat penghuni neraka jahannam. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Saya sujud nanti. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam fayukshafu an sagin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adina Allahu lahu bisujud. Ketika Allah menunjukkan dirinya memerintahkan mereka sujud, semua yang mukmin pada bisa sujud dengan izin Allah. Yang suka salat bisa sujud. Yang enggak biasa salat enggak bisa sujud. Wa la yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an ay khaufan minan nas wa nifaqan. Orang-orang yang karena nifak, munafik, takut kepada orang sujudnya, enggak bisa dia sujud nanti. Illa ja'alallahu dhahrahu tabagan wahida. Allah jadikan orang yang begitu enggak bisa keras. Enggak bisa sujud. Kalau keras mana bisa sujud? Ini dikeraskan begini, bisa sujud enggak? Bisa jatuh. Enggak bisa sujud. Kullama arada an yasjuda kharra ala ghafah. Setiap mau sujud, kubrak. Mau sujud lagi, jatuh lagi. Mau sujud lagi, jatuh lagi. Tapi yang mukmin sujud, tak langsung sujud. Ya. Nah, jadi tadi dikatakan yauma yukshafu an sagin, di antara tafsirnya wal kashfu an sag al warid fil ayat wal hadits yufassiru ma ja'a an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala yauma yukshafu an sagin qala an nurin 'azimin fayakhiruna lahu sujada. Jadi Allah kelihatan dengan cahaya yang luar biasa, orang langsung bersujud. Memang ada perintah dari Allah untuk sujud. Dan juga diterangkan bahwa ini juga bermakna bahwa orang waktu itu sangat takut. Ya, orang sangat takut.
mengangkat betisnya gini. Kalau orang mau lari kan begitu. Misalnya kita lagi kan gini, buat supaya cepat lari, ketakutan. Itu orang-orang yang munafik, yang kafir, yang murai, ya begitu. Kalau yang mukmin tidak. Ya, dia bersujud dengan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ja'a min tariq Ibrahim an-Nukhai fi qoulihi ta'ala yauma yukshafu an sagin, ada lagi memaknakan nih. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay yukshafu an amrin azim, jadi akan dibukakan oleh Allah sesuatu yang kejadian yang luar biasa. Ya. Tsumma qala yuqalu qamatil harb al-saq, yani idza ishtaddat wa 'azumat. Ini apa namanya, penjelasan tentang diangkat apa baju orang itu sehingga kelihatan betisnya. Ini istilah saja, kita nggak usah membesarkan ini makna. Yang penting waktu itu keadaannya sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang tidak salat. Ya. Jadi hadirin, daripada keuntungan salat, nanti ketika disuruh sujud otomatis kita bisa sujud, sementara yang tidak salat tidak bisa sujud tapi dia jatuh geblak ke belakang. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang geblak ke belakang nanti ketika diperintah sujud oleh Allah. Kan itu tanda celaka. Makanya jalankan sholat yang 5 waktu ini, syukur-syukur ditambah dengan sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Ya. Kalau min fadailis shalah fil akhirah, daripada keuntungan sholat nanti di akhirat, annalaha baban khasan min abwabil jannah yadkhulu minhul musalli. Disediakan oleh Allah orang-orang yang suka sholat ini, pintunya namanya pintu sholat. Kita masuk tuh pintu salat, kelihatan. Jadi dia lihat yang ahli salat, lihat, oh ini pintu saya nih. Sudah punya karcis sudah. Apa karcisnya salat di dunia? Masuk dah ke pintu salat tuh. Disediakan pintunya salat. Kemudian faman kana min ahli salat. Nah, ini yang ada hubungan dengan kita. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salat. Siapa orang yang suka salat, 5 waktu nggak ditinggal dan tambah sholat-sholat yang lain, dipanggil dari bab sholat. Fulan, kita di sini nih tempatnya nih. Kita lagi bingung milih yang mana nih. Ya, insya Allah ada malaikat. Fulan, tak. Ini pintunya. Lihat makin, oh pintu sholat, alhamdulillah masuk. Itu berkat apa? Berkat sholat. Makanya jangan ninggalin sholat. Ya. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, yang mati ya jihad. Dipanggil juga dari pintu jihad. Oh, ada pintu sendiri-sendiri itu. Ya, itu. Pintu yang ahli neraka nggak ada pakai gitu-gituan, masuk semuanya. Bareng nggak ada pakai diistimewakan. Ini diistimewakan kan? Jadi VIP nih. Jadi yang masuk sekarang banyak nih. Ini VIP nih, masuk sendiri duluan. Ahli jihad, ahli sholat, ya. Siapa lagi? Mungkin ahli siyam, du'iya min babil rayyan. Ada pintu rayyan namanya. Siapa? Orang-orang yang suka puasa. Ambil. Wa min ahli sedekah, orang yang suka sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq semuanya ada, sedekah dia, jihad dia, baik dia, salat dia, semua ada sama dia. Ya kan? Nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta ummi. Demi ayah dan ibuku yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, ya, mertua Nabi ini sama sahabatnya. Nanya sama Nabi, ma'alal mandu'ya min tilkal abwab min darurah. Kan nggak harus yang dipanggil dari pintu ini masuk sini, pintu ini. Kan boleh milih kan ya Rasulullah salah gitu. Ya Rasulullah boleh milih nggak? Kan nggak harus, kalau memang dia udah masuk nih sedekah ini, kan nggak harus di situ. Nggak harus, yang penting masuk surga kan? Pinter nih Sayyidina Abu Bakar ngomongnya. Apa ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Pintu sholat manggil, pintu sedekah manggil, pintu siam manggil, pintu jihad manggil. Pintu apa lagi tadi? Amal-amal yang baik manggil semua pintunya nih, dipanggil dia di pintu. Jadi karcisnya, orang cuma punya karcis 1, dia karcisnya 7. Sayyidina Abu Bakar begitu. Hartanya habis buat jalan Allah, jihad dia ikut jihad. Apa kurangannya Sayyidina Abu Bakar? Nabi udah katakan ente min ahli jannah. Gal kata Sayyidina Abu Bakar, bisa nggak satu orang ini dipanggil sama 7-7-nya? Bisa, dan aku harapkan engkau ya Abu Bakar jadi orang itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi radhiyallahu taala anhu. Tuh Sayyidina Abu Bakar dipanggil dari pintu semuanya tuh. Siapa yang dipanggil dari pintu semuanya? Yang seperti Sayyidina Abu Bakar. Salat nggak tinggal,
sedekah rajin, jihad mau, puasa nggak pernah tinggal, amal baik duluan. Nah, itu juga insya Allah mudah-mudahan dia berhak untuk masuk pintu yang mana aja. Sama adanya dengan sebagian ibu-ibu. Kenapa saya bilang sebagian ibu? Nggak semua ibu-ibu kayak gini. Jaga kehormatannya, jaga sholatnya, jaga puasanya. Nanti dipanggil oleh malaikat tuh. Hei ibu, ini surga. Mau milih yang mana? Saya mau nanya sama ibu-ibu, mau milih yang mana, Bu? Nanti kan malaikat nawarin tuh. Sama suami taat, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal, jaga kehormatan betul-betul. Kalau nggak ada suami nggak nerima kamu laki-laki kecuali saudaranya, sekalipun iparnya nggak boleh. Ipar nggak boleh masuk kalau nggak ada suaminya, kan nggak batal wudu sama istri. Jaga kehormatannya. Disuruh milih tuh nanti. Ini kan dia disuruh milih juga nih, bisa. Kalau ini sih bukan disuruh milih, udah dikasih mandat, bisa masuknya di mana lebih hebat lagi. Istri yang solehah tuh disuruh milih. Wahai ibu, adkhuli min abwabil jannah syi'ti, kata malaikat. Dari mana engkau mau, silahkan masuk. Allahu Akbar. Nikmat ya, nikmat saudara. Lihat ke sana belakang neraka, ini nikmatnya surga luar biasa saudara. Disuruh milih mana masuknya. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Modalnya apa? Jangan meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ayo kita sholat yang baik. Bagaimana sholat yang baik? Yang jaga syarat dan rukunnya. Bagaimana syarat rukunnya kan baik? Benar toharohnya. Bagaimana toharohnya baik? Benar sesucinya. Bagaimana sesucinya baik? Ngerti ilmu air. Kamar mandinya sesuai dengan orang Islam. Tak turun lantainya supaya air jalan betul. Betul kalau ceboknya baik, buang kotorannya baik, rapi, bersih, insya Allah nanti ningkat, wudunya baik, ningkat lagi, sholatnya baik. Kalau sholatnya baik, udah sudah insya Allah dianggap baik saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lain-lainnya, dan kita selamat dan mendapatkan itu orang-orang yang bisa milih 7 pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah disaksikan oleh waktu, mudah-mudahan dijabah doa kita ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara, jangan Anda saja yang sholat, anak kita yang ada di rumah kita, supir kita, pegawai kita, pembantu kita, itu tanggung jawab kita loh. Anak istri udah jangan ngomong, supir, pegawai kalau ente memang di kantor di situ, Anda tanggung jawab kalau pemimpinnya. Kalau kita bukan pemimpin, teman ajak kalau dia nggak mau sholat. Mau ya akhir nggak mau tiap, kita ajak aja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, kita dapat ganjaran juga. Ya. Jadi anak awas tuh, keluarga kita jangan sampai ninggalkan sholat. Ya, subuh bangunkan. Jangan pakai kesian. Oh kesian nih tadi malam dia begadang. Kenapa begadang nonton TV? Ente nonton TV di kesianin. Jangan. Kalau malamnya ngaji sampai malam, kita kesianin baru juga. Tapi tetap bangunin. Dirahmat oleh Allah tuh nanti ada nih, apa udah lewat ya, nyipratin suami, nyipratin istri supaya bangun ya, suami juga nyipratin istri bangun, istri nyipratin suami bangun, bahkan istri yang baik seember cor. Jangan Bu ya, jangan seember Bu, jangan satu ini aja gitu ya. Wallahu a'lam. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.